Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita kembali pada pembelajaran akidah akhlak nih. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sudah siap belajar untuk hari ini? Jika sudah siap, pantengin terus ya. Kali ini kita akan belajar mengenai materi yang menarik loh. Kita akan belajar mengenai adab sholat dan zikir. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Kita berdoa bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oh iya, kalian tahu, sholat itu kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah yang mana harus kita laksanakan setiap harinya. Apa ya sholat itu? Kalian tahu? Sholat secara bahasa artinya doa, sedangkan secara istilah adalah ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan, dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri salam, serta memenuhi syarat dan rukunnya. Sholat merupakan media komunikasi dengan Allah yang paling tinggi nilainya. Mengingat pentingnya sholat, maka setiap muslim hendaknya memperhatikan beberapa adab sholat. Ada yang tahu apa saja? Jika belum tahu, kita akan belajar bersama. Adab yang pertama yaitu kita harus meluruskan niat. Kita jika akan melaksanakan sholat, hendaknya meluruskan niat, yakni ikhlas karena Allah. Niat dilakukan dalam hati dan lebih diucapkan, dan boleh diucapkan dengan lisan untuk memantapkan maksud. Dengan keikhlasan niat seseorang yang sholat akan terbebas dari pikiran untuk dilihat dan dipuji orang atau tergesa-gesa mengakhiri sholat. Adab yang kedua yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat adalah mengarahkan sholat pada Ka'bah di Masjidil Haram. Menghadap kiblat bukan berarti menyembah Ka'bah, karena niat dalam hati adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat menghadap Ka'bah adalah bukti bahwa seseorang muslim mematuhi perintah Allah dan Rasulullah SAW. Adab yang ketiga yaitu menghormati waktu sholat. Sholat bagi orang mukmin adalah kewajiban yang waktunya sudah ditentukan. Salah satu cara menghormati waktu sholat adalah memelihara waktu dan bersegera melaksanakan sholat. Yang keempat, membersihkan tempat sholat. Membersihkan tempat sholat dari hal-hal yang mengganggu konsentrasi seperti gambar-gambar dan ornamen yang menarik perhatian orang sholat. Aisyah radhiyallahu anhu pernah mempunyai kelambu di rumahnya berwarna-warni. Lalu Rasulullah SAW memintanya agar menyingkirkan itu karena mengganggu sholat beliau. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, mengenakan pakaian yang bersih dan sopan. Pakaian yang digunakan sholat hendaknya bersih, rapi, dan memenuhi kesopanan. Karena kita sholat sedang menghadap pada Allah. Nabi Muhammad SAW ketika sholat menggunakan pakaian putih atau polos agar tidak mengganggu konsentrasi dan kekhusyuan orang lain. Yang keenam, bersikap tenang atau tumakninah dan khusyuk. Orang yang sholat hendaknya memperhatikan tumakninah dan menjaga kekhusyuan. Apa itu tumakninah? Nah, tumakninah adalah diam, tenang di antara kedua gerakan, yakni gerakan rukun pertama dan gerakan rukun berikutnya dipisah dengan diam sekira anggota tubuh telah menempat pada tempatnya seukuran bacaan subhanallah. Lalu, apa
Apa juga itu khusyuk? Nah, khusyuk adalah sadarnya hati seakan berdiri di depan Allah dengan penuh penghormatan, pengabdian. Tanpa khusyuk, sholat seakan tidak mempunyai makna bagi yang melaksanakannya. Menghancurkan dan merusak kekhusyuan dalam sholat adalah salah satu misi setan di dunia ini. Seperti dalam firman Allah yang menceritakan misi setan, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Yang artinya, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 17. Yang ketujuh, berusaha memahami bacaan dan doa pada tiap gerakan sholat. Sholat adalah ibadah yang melibatkan gerakan tubuh, konsentrasi diri, dan aneka bacaan doa. Dalam pelaksanaannya, hendaknya melakukan gerakan dengan tenang dan mantap memahami maksud bacaan sehingga timbul kesadaran dan konsentrasi yang tinggi serta menahan dari gangguan yang mungkin terjadi. Zikir ditinjau dari segi bahasa adalah mengingat, sedangkan zikir secara istilah adalah membasahi lidah dengan ucapan-ucapan pujian kepada Allah. Zikir adalah aktivitas mengingat Allah dengan amalan dan bacaan tertentu, baik dilafalkan dengan dalam hati maupun dengan bersuara dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Zikir dapat dilakukan dengan berdiri, duduk, dan berbaring tanpa terbatas pada ruang dan waktu. Oleh karena aktivitas zikir berhubungan dengan Allah, pelaku hendaknya memperhatikan beberapa adab zikir sebagaimana mestinya. Adab berzikir yang pertama yaitu meluruskan niat. Seseorang yang akan melaksanakan zikir hendaknya berniat ikhlas karena Allah. Keikhlasan niat akan melepas pamrih dan menambah kekuatan konsentrasi untuk mendekat kepada Allah dengan aneka bacaan kalimat thayyibah. Yang kedua, bacaan zikir hendaknya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW adalah teladan mulia, telah banyak memberi tuntunan kalimat thayyibah sebagai sarana mendekati Allah. Salah satu zikir yang paling utama adalah kalimat La ilaha illallah. Demikian kata Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, bertempat bersih dan pakaian sopan. Walau zikir dapat dilakukan di mana-mana, satu hal yang perlu diperhatikan adalah tempat melaksanakan zikir. Tempat zikir hendaknya bersih dan nyaman untuk menambah kehikmatan. Demikian pula dengan pakaian yang dikenakan saat berzikir. Bersih, rapi, dan sopan akan menambah kesan keindahan. Yang keempat, bersikap tawadu, bersuara lembut, dan santun. Tawadu merupakan sifat yang sangat terpuji di sisi Allah. Sikap tawadu bukanlah suatu kehinaan. Justru dengan ketawaduan dapat mengangkat derajat seseorang. Berzikir dengan suara lembut menambah kesyahduan dan keharmonisan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 55 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, kita jadi tahu tentang sholat dan berzikir, mengenai adab-adabnya, dalil-dalilnya, dan hikmah yang didapatkan agar kita selalu pada jalannya. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dicatat sebagai amal baik dalam menuntut ilmu. Sekian dari saya.
Mohon maaf dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.